Kembali bersama kami di program Suara Jakarta. Ya pemirsa, seberapa pentingkah gunanya kartu identitas anak? Menurut Permendagri nomor 2 tahun 2016, KIA dapat melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum dan juga termasuk untuk menjadi bukti identifikasi ketika sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. Tak hanya itu juga, KIA juga berguna untuk anak mendapatkan akses pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan juga transportasi. Ya, namun demikian di Jakarta tadi sudah disampaikan oleh Bu Suryani ya, kita belum mewajibkan terutama di bidang pendidikan. Menyambung tadi yang kita bicarakan di segmen sebelumnya begitu ya. Tadi kan Ibu mengatakan belum ada koordinasi dari pihak Dukcapil dengan pihak Dinas Pendidikan terkait dengan ini. Padahal dalam Permendagri sudah disebutkan ini menjadi salah satu syarat dalam hal akses pendidikan begitu ya. Nah mungkin sudah ada langkah begitu yang akan dilakukan terutama dari Dinas Pendidikan sendiri supaya bisa berkolaborasi dengan pihak Dukcapil. Ya. Terima kasih. Sebetulnya untuk mewajibkan juga mungkin tidak ya. Seperti tadi dikatakan bahwa fungsinya sebetulnya kita untuk penerimaan peserta didik baru kita sudah menggunakan kartu keluarga. Hanya kartu keluarga yang digunakan kartu ya? Keluarga, akte kelahiran itu juga merupakan identitas. Mungkin nanti kalau seandainya kartu identitas anak ini mungkin kita nggak usah perlu akte lagi atau tidak perlu kakak, cukup ini. Tapi memang dengan kartu identitas anak tidak begitu kompleks ya mengetahui bagaimana keluarga itu. Sebenarnya di kartu keluarga itu sudah cukup ya. Di kartu keluarga sudah ada nama ayah, nama ibu, semua keluarga ada di situ, tanggal lahir, nik, semuanya lengkap. Seperti itu. Jadi memang kami juga belum mendapat sosialisasi yang banyak ya tentang kartu identitas anak. Yang kami tahu memang itu seperti yang tadi Mbak Sela katakan bahwa ini menjadi identitas bagi anak seperti itu. Ya, tapi kembali tadi apakah 0-5 tahun mereka pegang kartu atau tidak seperti itu kan? Berarti kan orang tuanya juga yang pegang. Hilang. Ya. Apakah mungkin untuk lebih simpelnya ada kartu identitas supaya nggak bawa-bawa kakak atau akte kelahiran seperti itu mungkin. Kalau dari sisi manfaat mungkin bisa ya Pak ada manfaatnya, tapi besar kecil manfaat itulah mungkin yang perlu kajian seperti itu. Dan repetisi nggak artinya sudah ada program yang itu terus ditambah lagi kan gitu. Kebanyakan kartu ntar anak-anak itu jadi pada pintar main kartu nanti. Oke, baik. Ya Bang Ade nih, tadi kan menarik nih tadi sampaikan tidak ada kolaborasi antar dinas terutama ya. Apalagi di Jakarta sendiri kita belum ada nih, apalagi di daerah-daerah. Ya karena kan gini, ini kan keluar dasarnya kan Permendagri. Ya kan, tentunya mungkin juga udah ada kajian-kajian sehingga keluarlah Permendagrinya. Ya kan, untuk adanya program ini yang dimulai di 2016. Sekarang udah 2019. Ya daerah mana aja yang sudah berlakukan itu. Ya kan, apakah Jakarta yang sudah jadi kewajiban dan gimana juga pemerintah daerah juga untuk bisa membantu ini ya kalau itu menjadikan suatu kewajiban. Ya. Yang tadi yang saya bilang ini kewajibannya siapa gitu. Dan juga kalau umpamanya emang itu untuk bermanfaat untuk pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, berarti kan ini menyangkut berbagai macam aspek. Ya kan, berarti harus ada kerjasama dengan masing-masing bagian itu atau masing-masing dinas yang ada di DKI. Nah, jadi sosialisasinya tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada antar dinas. Dinas ya. Sosialisasi sudah berapa jauh ini ya? Dia mulai loh, bayangin dari 2016. Ya kan, sekarang udah 2019. Sekarang apalagi sudah harus disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan daripada pemerintah yang baru ini. Ya kan, pasti dan itu. Perlu didorong nggak mungkin Bang Ade dari pihak dinas sendiri? Masalah pendataan. Ya kan, kayak ini kan masalah pendataan. Kita tidak akan bisa bikin sesuatu, ya, suatu program pembangunan tanpa ada data. Nah, kali data untuk dari anak-anak umur 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 17 tahun, ya kan, pasti harus ada programnya berdasarkan data yang ada ini. Apa program itu gitu? Harus ada peningkatan kesehatannya untuk anak-anak usia 0 sampai 5 tahun. Apalagi sekarang kegiatannya difokuskan pada pembinaan peningkatan sumber daya manusia. Itu harus mulai anak dalam kandungan pun harus mulai jadi perhatian. Begitu dia melahirkan, gimana gizinya, gimana kemudian seterusnya pendidikannya. Nah sekarang kalau ada data mengenai kebutuhan anak-anak untuk pendidikan, ya dari data itu berapa unit
kelas yang mesti dibutuhkan untuk anak-anak usia di atas 5 tahun dimulai sekolah. Kan itu harus ada data. Yeah. Nah, istilah di sini kepentingannya gimana mengelola data yang terkumpul itu. Jadi wajib kalau ada data, saya pikir wajib. Tapi mengelola datanya itu gimana? Iya, basis data sebenarnya sudah ada begitu ya, mungkin ya. Dan sebetulnya yang paling gampang kalau mau nyari data dan data yang paling akurat itu dari dewan seperti beliau ini, karena pada saat pemilu datanya itu yang paling lengkap konstituennya. Data pemilih ya? Tapi kan data 17 tahun ke atas. Belum data-data dari mereka yang di bawah 17 tahun. Gitu ya. Keluarganya kan ada Pak lengkap. Ya, salah satu alasan adalah mengenai data penduduk begitu ya. Tapi Iya. data penduduk itu sendiri sebetulnya sudah ada begitu kan Pak Indra, terutama untuk tadi usia sekolah ya. Ya, dan bahkan kalau kita di Kemdikbud sendiri kan juga bicara NISN mau dihapus pakainya NIK semua. Satu nomor saja begitu. Jadi kata orang. semuanya serba era 4.0 kok masih pakai kartu-kartu yang ini. Udah semua sekarang kita bayar aja udah nggak pakai kartu, pakai handphone udah cukup bisa bayar apapun kan begitu. Eranya sudah tapi bicara digital ekonomi kan harus begitu dong. Peningkatan anak-anak balita. Iya. Ya kan kesehatan, imunisasi atau macam-macam kan harus ada data. Ya, berapa jumlah banyaknya obat-obat yang harus disediakan kepada untuk meningkatkan kesehatan anak-anak umur sekian. Ya semua harus ada data. Iya. Ya mungkin sebagai informasi juga bahwa tetangga kita Malaysia juga memiliki MyKid atau MyCard ya. Jadi MyKid ini sebagai kartu tanda pengenal untuk anak di bawah usia 12 tahun dilengkapi dengan chip ya. Jadi chip ini juga berguna nanti jika ada penculikan seperti itu mereka bisa memegang. Nah, kami belum mendapatkan informasi apakah memang KIA yang ada di Indonesia ini juga dilengkapi dengan chip sehingga juga bisa melindungi mereka dari tindak kejahatan. Saya perlu tambahkan mengenai MyCard. MyCard itu tujuan utamanya bukan untuk pendataan, tapi justru untuk program yang namanya nilam. Program nilam itu program literasi. Oke. Jadi tiap anak itu wajib membaca 5 buku tiap 2 bulan kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan begitu. Yeah. Dan itu yang dikontrol. Jadi ingin tujuannya untuk mendorong literasi. Gitu. Itu Mereka jadi harus bisa dipantau melalui tadi MyCard iya, tadi. jadi betul-betul pemerintah Malaysia itu ingin anak-anaknya kemampuan literasinya tinggi. Jadi didoronglah dengan program nilam ini alat kontrolnya MyCard kan gitu. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi bukan masalah datanya, bukan masalah untuk dia nanti diculik atau tidak, bukan ke situ, tapi justru untuk alat kontrol literasi. Gitu. Jadi tujuannya lebih spesifik dan jelas begitu ya? Iya, bukan hanya sekedar tadi akses layanan publik atau... Kalau itu kan sangat jelas gitu. Memang jadi MyCard-nya itu akan dipakai buat pinjam buku di perpustakaan manapun, ya kan. Itu langsung masuk database ke Kementerian Pendidikan mereka kan gitu loh. Si anak ini pinjam buku ini kayak gitu. Jadi betul-betul kelihatan sudah baca buku apa saja, itu program nilam. Oke, jadi memantau anak-anak dalam hal nanti untuk mengasah menambah Literasi. kemampuan mereka literasi terutama ya. Baik, kita masih akan berbincang di bagian berikutnya, tetaplah bersama kami pemirsa.